Pada suatu zaman, di kerajaan Pasir Putih, hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memiliki dua orang putri yang cantik jelita. Si sulung bernama Purbalarang dan si bungsu bernama Purbasari. Walaupun sama-sama cantik, namun sifat mereka sangatlah berbeda. Purbalarang sangat kasar, sombong dan suka iri hati. Sedangkan Purbasari anaknya lembut, rendah hati dan suka menolong. Pada suatu ketika, Prabu Tapa Agung sudah mulai tua dan berencana untuk mundur dari tahta kerajaan. Dan beliau harus menunjuk salah seorang dari putrinya untuk menggantikannya. Sang raja melakukan semedi untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan keyakinan untuk memilih salah seorang putrinya. Dalam semedi itu, sang raja mendapat ilham bahwa ia harus menunjuk Purbasari sebagai penggantinya kelak. Hal ini sangat bertolak belakang dari kebiasaan pada umumnya. Di kerajaan lain, umumnya anak pertamalah yang menjadi pengganti tahta kerajaan. Namun sifat buruk yang ada pada Purbalarang membuat sang raja juga memilih Purbasari sebagai penggantinya. Akhirnya pada suatu hari, sang raja memanggil kedua putrinya itu di hadapan para pejabat kerajaan. Dan sang raja mengumumkan bahwa pengganti dirinya adalah Purbasari. Semua pejabat dan abdi dalam kerajaan sangatlah gembira dengan keputusan sang raja yang bijaksana ini. Karena semua orang di kerajaan itu tahu bahwa Purbasarilah yang sangat layak menjadi ratu di kerajaan Pasir Putih. Tidak demikian dengan Purbalarang. Dia sangat marah sekali kepada raja karena dinilai tidak adil. Semestinya anak pertamalah yang menjadi ratu di kemudian hari. Ayahanda, kenapa ayah memilih Purbasari? Dia lebih muda daripadaku, dan aku sebagai anak pertama yang paling pantas menjadi ratu di kerajaan ini, ujar Purbalarang. Anakku, walaupun Purbasari menjadi ratu, kalian tetap anak-anakku yang aku cintai. Tidak ada perbedaan di antara kalian. Namun ini sudah takdir Maha Kuasa yang menentukan bahwa Purbasarilah yang kelak menjadi ratu, ucap sang raja. Tidak ayah, ini tidak adil. Aku benci sama ayah. Sambil menangis, Purbalarang lari ke dalam kamar. Sementara itu, para pejabat kerajaan dan abdi dalam bersuka cita atas diangkatnya Purbasari menjadi ratu dan mereka berpesta merayakannya. Keesokan harinya, diam-diam Purbalarang menemui tunangannya Indrajaya. Dia menceritakan semua yang terjadi di kerajaan Pasir Putih. Alih-alih Indrajaya menenangkan hati Purbalarang, justru dia memanas-manasi Purbalarang dengan memberikan anjuran untuk merebut kembali tahta itu setelah ayahanda pergi bertapa. Indrajaya menyarankan untuk menemui nenek sihir yang ada di tepi hutan dan meminta agar nenek sihir itu membuat penyakit kiriman kepada Purbasari. Dengan demikian, Purbasari akan melepaskan tahta kerajaan dan meninggalkan kerajaan. Otomatis Purbalarang akan naik tahta menggantikannya. Singkat cerita, setelah bertemu dengan nenek sihir itu, mereka diminta untuk memberikan minuman yang sudah diberi mantra agar Purbasari mendapatkan penyakit yang aneh, yang mana wajah dan tubuhnya akan timbul bercak-bercak hitam yang sangat memalukan. Akhirnya dengan licik, Purbalarang berhasil memberikan minuman itu kepada Purbasari. Dan beberapa hari kemudian, seluruh wajah dan tubuh Purbasari timbul bercak-bercak hitam. Purbasari sangat malu dan tidak berani tampil di depan para pejabat kerajaan, dan ia memilih untuk meninggalkan kerajaan. Purbalarang dan Indrajaya sangat senang, dan semua rencana liciknya berjalan mulus.
Sementara itu ayahanda sudah pergi untuk bertapa ke negeri lain. Hai para abdi dalam, sekarang kalian harus menurut semua perintahku dan Indrajaya. Mulai hari ini, akulah ratu di kerajaan ini. Purbasari sudah pergi dengan membawa penyakit menular, ucap Purbalarang dengan sombongnya. Sementara itu, di Kayangan Dewa Asmoro tidak mau dinikahkan dengan para bidadari. Karena Dewa Asmoro melihat tidak ada satupun bidadari yang memiliki kecantikan dan sebaik ibunya. Mahadewa mengatakan jika Dewa Asmoro ingin mempersunting wanita seperti yang ia inginkan, maka Dewa Asmoro harus keluar dari Kayangan dan mencari wanita itu di bumi. Namun syaratnya Dewa Asmoro harus berubah menjadi lutung. Dewa Asmoro tidak peduli. Yang terpenting bagi dia harus menemukan wanita itu di bumi. Dan akhirnya Dewa Asmoro menjadi seekor lutung dan diberi nama Lutung Kasarung. Dalam sekejap, Lutung Kasarung sudah tiba di tengah hutan dengan wujud sebagai lutung. Ia pun dengan cepat beradaptasi dan menjadi raja lutung dan kera di hutan tersebut. Tiba-tiba, Lutung Kasarung melihat seorang putri yang sedang menangis di tepi danau. Dan betapa terpesonanya Lutung Kasarung melihat kecantikan sang putri Purbasari. Karena ia adalah seorang dewa, maka bercak hitam tersebut tidaklah terlihat. Lutung Kasarung meminta kepada Mahadewa untuk membuatkan taman dan sungai yang indah di hutan ini, agar sang putri bisa ceria kembali. Lalu Lutung Kasarung mengajak sang putri untuk bermain di taman tersebut. Dan akhirnya sang putri Purbasari bisa ceria kembali. Hari berganti hari, Purbasari akhirnya bersahabat dengan Lutung Kasarung. Walau tidak bisa bercakap-cakap, namun Purbasari merasa memiliki perasaan sayang kepada lutung itu. Dan Lutung Kasarung pun bisa merasakan apa yang ia rasakan. Dalam hati, Dewa Asmoro alias Lutung Kasarung ingin sekali menolong sang putri agar bisa kembali cantik seperti dahulu kala dan kembali ke kerajaan menjadi ratu di kerajaan Pasir Putih. Akhirnya atas bantuan Mahadewa, Lutung Kasarung meminta agar putri Purbasari mandi di pancuran air yang ada di sungai dekat taman itu. Dan benar saja, setelah mandi, bercak hitam yang ada di tubuhnya berangsur-angsur menghilang dan kembali seperti sedia kala. Putri Purbasari sangat gembira bukan main melihat keajaiban ini. Dan Lutung Kasarung pun berjingkrak-jingkrak melihat Purbasari sudah cantik kembali. Suatu ketika Purbasari ingin kembali ke istana kerajaan dan meminta kembali tahta kerajaan yang diamanatkan sang ayahanda kepadanya dulu. Setibanya di kerajaan, Purbalarang dan Indrasari sangat kaget melihat Purbasari sudah cantik kembali. Apa? Kau mau mengambil tahta ini? Tidak bisa. Kau harus kalahkan dulu Indrajaya jika kau mampu. Hahaha. Begitulah ucapan sombong Purbalarang. Dengan gerak-gerik bahasa tubuh, Lutung Kasarung meminta agar ia saja yang menghadapi Indrajaya. Dan Purbasari pun menyetujuinya. Baiklah Putri Purbalarang, tapi aku minta lutung ini yang melawan Indrajaya. Jika lutung ini kalah, maka aku akan pergi dari kerajaan ini untuk selama-lamanya, ucap Purbasari. Haha, lawan kera kecil ini. Sekali pukul aja kau akan mati kawan. Itulah ucapan angkuh dari Indrajaya kepada Lutung Kasarung. Di depan para abdi dalam kerajaan, akhirnya pertarungan antara Lutung Kasarung melawan Indrajaya berlangsung sangat sengit. Dan atas kecerdikan Lutung Kasarung, akhirnya Indrajaya bisa dikalahkan. Namun dasar Purbalarang sangat licik. Dia tidak terima kekalahan Indrajaya
dan meminta satu tantangan lagi. Purbalarang tahu bahwa Purbasari tidak akan bisa menang kali ini. "Hei Purbasari, jika kau memang bisa menghadirkan calon suami yang lebih tampan dari calon suamiku Indrajaya, maka akan aku serahkan tata kerajaan ini," ucap Purbalarang. Purbasari pun menangis karena dia memang tidak punya calon suami dan dia sudah pasrah akan kekalahannya kali ini. Namun Lutung Kasarung memegang tangan Purbasari dan dengan gerakan tubuhnya ia meyakinkan sang putri Purbasari untuk tenang. Ia akan membantunya. Akhirnya Lutung Kasarung maju ke depan dan duduk bersila di depan Indrajaya dan putri Purbalarang. Dan tiba-tiba asap tebal pun menyelimuti Lutung Kasarung. Semua orang terpukau akan kejadian ini. Saat asap tebal itu menghilang, muncullah seorang pria tampan bukan kepalang di hadapan semua orang. Dia adalah Dewa Asmoro. Akhirnya para abdi dalam bergembira melihat sosok tampan ini, dan berarti Purbasari memenangi tantangan. Purbalarang sangat malu, tapi dia akhirnya menyerahkan tahta kerajaan kepada adiknya Purbasari. Namun sebelum menyerahkan, Dewa Asmoro alias Lutung Kasarung menyampaikan sesuatu kepada Purbalarang. "Maaf Putri Purbalarang, hamba ingin menyampaikan sesuatu tentang Indrajaya. Ia adalah manusia yang licik. Hamba pernah ke kerajaan ini dan melihat Indrajaya sedang menulis sebuah surat wasiat yang isinya dia akan merebut tata kerajaan Pasir Putih dalam waktu dekat. Dan dia meminta bantuan kepada kerajaan Ladang Hitam untuk menyerang kerajaan ini. Dan surat itu hamba ambil saat Indrajaya pergi berburu," ucap Dewa Asmoro sambil memperlihatkan surat wasiat itu. Putri Purbalarang sangatlah marah besar kepada Indrajaya dan mengusir tunangannya itu untuk pergi dari kerajaan. Singkat cerita, Purbasari akhirnya menjadi ratu di kerajaan Pasir Putih dan menikah dengan Dewa Asmoro alias Lutung Kasarung. Sementara itu Purbalarang menyadari kesalahannya selama ini dan bertobat untuk memperbaikinya. Wassalam.